Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak di pagi hari ini dalam pembelajaran EPS. Bapak berharap anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan tetap dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan pelajaran yang kemarin, yaitu masih tentang benua. Kita akan menuju ke benua di sebelah barat negara kita, yaitu negara Indonesia. Untuk menuju benua yang akan kita jelajahi pada pagi hari ini, kita harus melewati Samudra Hindia. Mari kita ikuti bersama. Ya, sekarang kita sudah sampai kepada benua itu, yaitu benua Afrika. Mari kita cermati dengan teliti. Kita identifikasi posisi benua Afrika. Benua Afrika, kalau kita perhatikan pada peta ini, berada pada posisi dikelilingi oleh Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan di sebelah utara ada benua Eropa, ada juga benua Asia. Lebih lengkapnya, mari kita lihat peta benua Afrika. Inilah posisi benua Afrika. Kita lihat batasnya. Di sebelah utara dibatasi oleh Laut Mediterania atau Laut Tengah, kemudian ada juga Laut Merah. Antara Laut Merah dan Laut Tengah ini ada terusan Suez. Kemudian di sebelah timur ada Samudra Hindia. Di sebelah barat di sini ada Samudra Atlantik, ada Selat Gibraltar juga ada di sebelah barat. Kemudian di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Atlantik. Itulah batas wilayah benua Afrika. Mari kita lanjut. Benua Afrika ini sering disebut dengan benua hitam. Kenapa disebut benua hitam? Karena penduduk asli dari benua Afrika itu kebanyakan berkulit hitam, sehingga bangsa penjajah dulu menyebut benua Afrika dengan sebutan benua hitam. Kita lihat letak astronomisnya. Benua Afrika berada pada garis lintang 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Berarti posisinya sudah masuk di wilayah subtropis. Jadi hampir seimbang antara posisi utara dan posisi selatan. Ada di tengah-tengahnya garisnya. Dan garis bujurnya berada pada posisi 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Jadi membentang dari barat juga dari ke timur. Berarti posisinya secara astronomis itu di tengah-tengahnya ada garis khatulistiwa. Nah, antara utara dan selatan hampir sama. Kemudian juga ada posisi di sebelah barat garis bujur dan posisi sebelah timur garis bujur. Kemudian kita lihat letak geografisnya. Tadi sudah Bapak sampaikan di antara dua samudra, Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Batas wilayahnya tadi utara ada Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah. Kemudian sebelah timur ada Samudra Hindia, sebelah barat dan selatan ada Samudra Atlantik. Benua Afrika merupakan benua yang terluas nomor 3 di dunia setelah benua Amerika. Jadi benua terluas pertama adalah benua Asia, kemudian Amerika, setelah itu baru benua Afrika. Berapa luasnya? Luasnya yaitu 30.290.000 km persegi. Benua ini terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu
wilayah Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Utara, dan Afrika Tengah. Nah, tugas kalian nantinya adalah mencari pembagian wilayah Afrika itu beserta negara-negaranya. Nanti silakan dicari dulu. Setelah ketemu, nanti di-upload di tugas pengetahuan. Nanti silakan buka KI3. Bapak akan siapkan tempat penguploadannya, ya. Jangan lupa ya, nanti di-upload. Kita lanjut. Kita lihat, perhatikan bentang alam dari benua Afrika. Ada apa saja di benua Afrika itu? Benua Afrika memiliki 3 teluk. Ada teluk Guinea, ini ada di sebelah selatan atau barat di sini. Ini ada di Samudra Atlantik, ya. Ada teluk Guinea. Teluk itu adalah laut yang menjorok ke daratan. Kemudian ada Teluk Aden di wilayah timur. Teluk Aden. Kemudian di sebelah utara ada Teluk Sidra. Di samping itu, pulau yang terkenal adalah Pulau Madagaskar. Pulau Madagaskar ada di sebelah timurnya benua yang besar ini, ya. Ini ada Pulau Madagaskar. Ini yang masih mengalami pergerakan yang terhalang oleh benua Afrika terpisah. Di benua Afrika terdapat beberapa danau yang terbesar. Di antaranya ada namanya Danau Victoria. Di mana posisinya? Ini Danau Victoria. Ini danau dengan luas keliling 6.500 meter persegi. Kemudian ada Danau Tanganyika. Ini ada di sebelah selatannya, ya, di sebelah selatannya Danau Tanganyika. Ini danau terdalam kedua di dunia. Kemudian ada Danau Malawi. Nah, ini Danau Malawi di selatannya kembali. Dan ada Danau Turkana. Danau Turkana itu ada di utaranya Danau Victoria. Ini posisinya. Kemudian Afrika juga memiliki gurun terluas di dunia di sebelah utara. Gurun apakah itu? Yaitu gurun Sahara. Gurun Sahara ini gurun terluas di dunia. Afrika juga memiliki sungai terpanjang di dunia, yaitu sungai apa? Sungai Nil, membentang dari Mesir, ya, sampai ke selatan. Ini sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil. Afrika juga memiliki gunung api tertinggi di dunia. Gunung apa? Gunung Kilimanjaro. Posisinya ada di negara Tanzania. Ini di wilayah timur, ya. Tanzania. Juga ada Gunung Atlas di Afrika itu, ya. Gunung Atlas dan Pegunungan Naga. Pegunungan Atlas membentang di pantai barat laut benua Afrika sampai Tunisia dan merupakan kelanjutan pegunungan Alpen di Eropa. Pegunungan Naga terletak di sebelah selatan sampai dengan tenggara Afrika. Itu bentang alam yang ada di benua Afrika. Ini tadi Danau Victoria. Kemudian ini Danau Tanganyika, danau terdalam nomor 2 di dunia. Kemudian ini Danau Malawi. Danau apa ini? Danau Turkana. Nah, ini pasti tahu. Ini apa ini ya? Gurun Sahara. Ini Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Nah, ini gunung api tertinggi di dunia, namanya Gunung Kilimanjaro. Posisinya ada di negara Tanzania, di benua Afrika.
Sekarang kita lihat iklimnya. Iklim di benua Afrika dapat dibagi menjadi 3. Iklim kering terdapat di daerah bagian utara. Daerahnya meliputi Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, Sudan, Nigeria, Mali, Mauritania. Curah hujannya rata-rata per tahun itu hanya 100 sampai 125 mm. Ya, ini jadi curah hujannya sangat rendah. Kemudian iklim semi terdapat di daerah bagian tengah dan timur, daerah seperti Senegal, Guinea, Liberia, Pantai Gading, Ghana, Burkina, Nigeria, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Gabon, Kongo, Uganda, Zaire, Tanzania, Kenya, Somalia. Curah hujannya rata-rata 500 sampai 1000. Iklim basah terdapat di daerah bagian selatan, daerahnya yaitu Swaziland, Lesotho, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Madagaskar, Zambia. Iklim di daerah ini lebih basah, curah hujan per tahunnya antara 1000 sampai 1500. Bagaimana keadaan penduduk di benua Afrika? Penduduk benua Afrika sebagian besar itu dihuni oleh orang-orang Negro. Hanya di wilayah utara, nah ini sebagian ada yang dari ras Kaukasoid, orang-orang dari Timur Tengah, ya, di Mesir dan sekitarnya itu. Nah, sebagian besar dari benua itu dihuni oleh orang Negro, makanya dibilang benua hitam karena kulitnya hitam. Kemudian rambutnya keriting, ciri-cirinya ya, bibir tebal, hidung pesek, dan postur tubuhnya antara 170 sampai 180 cm, jadi tinggi-tinggi orangnya ya. Bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Arab, ini di bagian utara. Kemudian bahasa Swahili di Afrika bagian timur, bahasa Hausa di Afrika bagian barat. Nah, ini contoh orang Afrika. Jadi ciri-cirinya kulit hitam, rambut keriting, hidungnya pesek ya. Kemudian kita perhatikan bagaimana ciri khasnya, karakteristik yang dimiliki benua Afrika. Pertama, benua Afrika memiliki gunung api tertinggi di dunia. Gunung apa tadi? Gunung Kilimanjaro. Itu terdapat di negara Tanzania. Kemudian mempunyai gurun terluas di dunia. Gurun apa? Gurun Sahara. Kemudian punya sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil, ada di Mesir. Kemudian punya piramida sebagai tempat makam para raja Mesir kuno. Ini raja Mesir kuno itu julukannya Firaun, jadi tempatnya Firaun. Kalau sudah meninggal, di situ dibuatkan piramida. Benua yang sebagian besar penduduknya berkulit hitam. Nah, demikianlah paparan materi kita. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Dan untuk menguji pemahaman kalian, pengetahuan kalian terhadap materi ini, silakan nanti dikerjakan di CBT pengetahuannya. Ya, jangan lupa tadi tugasnya dikirim, diupload di KI3 dan juga kerjakan CBT-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.